Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Anzala hudan lil muttaqin wa 'ibratan lil mu'tabirin. Fa ahya bihi al-qulub wa asla bihi al-a'mal wa dhakara bihi min al-ghaflah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah ta'ala baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Ma min khairin illa dalla 'alayhi وما من شر إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita, sebagaimana lantunan doa yang sering kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji yang berhak mendapatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dikembalikan, mempertanggungjawabkan setiap dari apa yang telah kita lakukan, waktu yang telah kita lewatkan, dan kesempatan yang telah kita dapatkan dan kita lakukan dan kita lewatkan. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini dengan nikmat iman dan nikmat al-ilmu, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melakukan salat subuh secara berjamaah. Kemudian tidak lepas juga kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir pagi dan petang. Dan keutamaan yang lain yang Allah berikan kepada kita adalah dapat sama-sama menuntut ilmu, karena ini adalah nikmat dan jalan yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah atau keutamaan yang Allah berikan ini adalah tidak semua manusia mendapatkannya. Ini yang patut kita syukuri. Allah berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Maka sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, Allahu yuzkar wa la yunsa. Allah itu diingat bukan untuk dilupakan. Allahu yuta'u wa la yu'sa. Allah itu ditaati bukan untuk dimaksiati. Allahu yushkar fala yukfar. Allah itu disyukuri nikmat yang diberikan, bukan dikufuri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur
dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna a'adzaballahi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmatku padamu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, maka inna adzaballahi lasyadid, sungguh dan benar-benar azab Allah sangatlah keras. Kita hamba yang lemah tidak akan mampu dengan azab Allah yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, keluarga kita, keturunan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya nikmat adalah ketika nikmat tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati ketika yang dipandang oleh mata kita, yang kita sangka bahwasanya itu adalah sebuah nikmat, akan tetapi itu adalah bentuk al-istidraj, bentuk azab. Dari mana kita mengetahui bahwasanya nikmat tersebut, bahwasanya yang namanya nikmat adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah? Dalilnya adalah yang sering kita baca di dalam salat-salat kita. Bahkan Nabi SAW katakan, la salata liman lam yuqra bi fatihatil kitab. Maka Nabi SAW menjadikan syarat sahnya seseorang salat adalah membaca surat ini, yaitu suratul Al-Fatihah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kami beri nikmat. Jalan siapa? Yaitu jalannya para sahabat. Allah menamakan ini adalah nikmat, kami memberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jelas kehidupan mereka penuh dengan ketaatan. Jelas setiap detik daripada kehidupan mereka dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinamakan nikmat adalah ketika seseorang mendapatkan hal tersebut, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari ibadah, menjauhkan dari kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini kita pada bab atau permasalahan atau tema yang masih sama di kitab Al-Jadid, penjelasan kitab At-Tauhid. Ya, ini pertemuan kita yang kelima ya Pak ya. Pertemuan kita yang kelima. Saya kasih judul hak yang menyelamatkan dan wasiat yang terbaik. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang wasiat yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membawakan sebuah ayat yang beliau menyandarkan ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita akan membahas di awal selalu dalam tujuan dan manfaat dalam mempelajari tauhid. Baik. Nah, di sini saya cukup melengkapi dengan dalil-dalil yang mungkin bapak-bapak bisa catat apa tujuan daripada kita mempelajari tauhid. Ya, tujuan dan manfaat dalam mempelajari tauhid yang pertama, karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Dalil yang sudah familiar di telinga kita di surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam surat yang ke-51, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua adalah syarat masuk surga haruslah bertauhid. Nanti kita akan lihat hadis yang menjadi acuan bahwasanya
Apa benarkah tauhid sebagai syarat seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, tauhid akan menghapuskan dosa. Seorang yang bertauhid kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ayat tauhid, maka telah cukup baginya. Kemudian sebuah amalan tidaklah diterima sampai seseorang itu bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang belum bertauhid, belum beriman kepada Allah, melakukan kebaikan apa saja, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas di dunia, tetapi tidak ada bagian atau nasib di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, di dalam surat Al-Kahfi 110. Kemudian tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan kebaikan atau berlipatnya pahala. Di surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kamathalin thayyibatin kasyajaratin. Ada yang ingat ayatnya? Tentang ayat satu biji, yang satu biji tersebut menghasilkan tujuh cabang, dan setiap cabang mengeluarkan 100 biji. Ada yang ingat ayatnya Pak? Di surat Al-Baqarah ayat 261. Asluha wa far'uha fis sama. Saya lupa ayatnya ini. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian tauhid sebab hidayah dan rasa aman di surat Al-An'am ayat 82. Dan tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 8 ya Pak, 8 tujuan dan manfaat dalam mempelajari tauhid. Semoga apa yang kita ketahui dari 8 hal ini dan masih banyak lagi menjadi motivasi untuk kita untuk mempelajari tauhid. Baik. Nah, ini syarat yang harus terpenuhi. Tadi dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar." Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang manusia ketika ingin memasuki surga adalah bertauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mati tapi dia mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya atau berbuat syirik, maka baginya adalah neraka. Kemudian tadi bahwasanya tauhid adalah penghapus dosa. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menandakan ini hadis qudsi. Ya, itu kurang ya-nya, Pak. Ya bani Adam, ada ya-nya itu ya. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai manusia, ibnu Adam, innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani, seandainya datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan
dengan dosa yang memenuhi bumi. Masya Allah, dosa yang memenuhi bumi. Tsumma laqitani la tusyrik billah. Kemudian engkau menemui aku sedangkan dirimu tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka biqarabiha maghfirah. Maka benar-benar aku akan datang kepadamu dengan ampunan, menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Berapa banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan, berapa banyak ketaatan yang telah kita lalaikan, berapa banyak larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita langgar. Lihat keutamaan ini. Allah hapus seluruh dosa yang saat itu tidak ada satu zat pun yang dapat menghapuskan dosa. Tidak ada satu zat pun yang dapat menyelesaikan masalah ketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahim, yang Maha Hakim, memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini. Baik, syafaat ya. Itu terlalu kecil ya Pak, tulisannya Pak ya. Ya Rasulullah, ini pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaati?" Siapa orang yang bahagia dengan syafaatmu yaumal qiyamah, di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Laqad dzanantu ya Aba Hurairah." Sungguh aku mengira, memang diriku akan mengira pertanyaan ini akan datang darimu, karena engkau adalah orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Allah yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Ya, kata beliau bahwasanya aku merasa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini selain engkau. Yang aku lihat karena semangatmu mempelajari al-ilmu, lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Kemudian barulah beliau menjawab setelah memuji Abu Hurairah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hati au nafsih, atau di dalam hatinya. Ya. Memang kalimat ini adalah kalimat yang mudah di lisan. Ya. Kalimat yang tidak berat oleh lisan-lisan kita untuk mengucapkannya. Tapi apakah ini dapat kita lantunkan ketika rasa sakit yang begitu hebat menyerang kita ketika sakaratul maut? Kita berharap kepada Allah lagi dan lagi berharap semoga di akhir hidup kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi sabdakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka ketika kita sering mendengar video atau sharean video atau kisah dari beberapa sahabat-sahabat kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan ketika dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada rasa iri, Pak. Maksudnya rasa iri itu rasa Masya Allah, apakah kami akan diberikan hal yang sama nanti ketika kami meninggal dunia? Begitu mudahnya di akhir hidup mereka mengucapkan la ilaha illallah, Allah cabut ruhnya. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tidak mesti seorang yang berlabelkan al-ustadz, al-qari, al-syekh dapat mengucapkan hal tersebut. Enggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka tinggal ketika ada yang bertanya, Ustaz, ada orang itu biasa-biasa aja, tampang biasa, ibadah pun biasa, tapi ketika akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi tetap harus ada usaha. Apa usaha kita?
Apa upaya kita agar kita dapat meninggal dalam keadaan seperti itu? Ya. Baik, kita masuk ke bab pada pagi hari ini insyaallah berkata tentang wasiat. Ini ayat yang sudah kita bahas kemarin, cuman belum lengkap Pak ya. Di 151 di surat Al-An'am. Di dalam kitab tauhid ini pun dibahas ya sampai ayat 153. Nah, 153. Baik. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Pada ayat ini ya, terdapat 5 perintah atau 5 wasiat. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Yang keempat, alla nuqarribul fawahish, agar jangan mendekati kemaksiatan. Yang terakhir adalah alla naqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq, yaitu jangan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali atas dasar hak atau atas dasar hal-hal yang dibolehkan untuk menghilangkan jiwa tersebut. Baik. Qul di sini artinya adalah katakan. Katakan di sini Allah Subhanahu wa taala yang menjadi lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau. Jadi kalau ta'alau itu Pak dari kata-kata ali, artinya tempat yang tinggi. Mereka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke tempat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, mengangkat derajat beliau. Atlu ma harrama rabbukum. Ya. Aku akan membacakan, kata Allah, apa saja yang diharamkan Tuhanmu. Ya. Kenapa di sini Allah menggunakan kalimat Rabbukum, bukan menggunakan kalimat Allah? Kenapa enggak haramallah, haramallahu alaikum? Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kata beliau, inna rabba lahu mutlaqun at-tasarrufil marbub. Bahwasanya ketika menggunakan lafaz Rabb ya, maka mempunyai keberhakan ya, berhak Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ini yang aku haramkan atas kalian. Makanya menggunakan kata Rabb. Manusia disebut al-marbub. Marbub itu adalah yang diurus. Rabb itu mengurusi, Pak. Nah, ya. Rabb itu mengurusi. Maka di sini kata beliau, lahu mutlaqat at-tasarruf fil marbub wal hukmu alaihi bima taqtadhihi hikmatuhu. Kemudian alla tusyriku bihi syai'a. Kalau di situ ada Allah, berarti ada nunnya di situ. Allah, Allah, ya, gabung langsung jadi Allah, Allah, ya. An di situ maksudnya adalah tafsiriyah, maksudnya tafsir dari atlu, yarhamukallah. Apa yang akan dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tafsirnya. Alla tusyriku bihi syai'a. Perintah yang pertama adalah agar tidak menyekutukan Allah. Ya. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Allah menyebut hak Allah wa bil walidaini ihsana, Allah menyebut lagi berbakti kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq.
dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ketika penyebutan aulad itu laki-laki maupun perempuan ya Pak. Laki-laki maupun perempuan masuk kepada aulad. Ya. Walaupun aulad biasanya digunakan untuk anak laki-laki, tapi aulad lebih umum kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, ya ini usul Pak. Usul dalam artian usul ayah dan ibu. Baru ngomongin masalah furu, cabang dari ayah dan ibu itu adalah anak-anak. Kemudian, nah ini sebagai dalilnya juga menandakan bahwasanya auladakum ini lidzakari wal untha, untuk laki-laki dan perempuan. Kita bisa merujuk kepada surat An-Nisa ayat 11. Ketika Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah berwasiat untuk anak-anak laki-laki kalian atau laki-laki dan perempuan. Baru Allah jelaskan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatah harta waris untuk laki-laki itu 2 kali ya dari perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Baik. Min imlaq, dari kefakiran. Imlaq, fakir atau ihlak, kehancuran. Ya, jadi jangan sebab menjadikan auladukum min imlaq. Min di situ adalah min sababiyah, penyebab. Jadi penyebab anak ini dibunuh, ya, dihilangkan nyawanya, sebabnya adalah imlaq. Jadi min di sini bukan jenis dari model pembunuhan, akan tapi penyebab terjadinya pembunuhan, yaitu disebabkan takut miskin. Ya, makanya disebutkan oleh beliau disababiyah wa ta'lil. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, yaitu anak-anak. Ya. Apa kaitan larangan, ya, kaitan larangan yang membunuh anak-anak dengan khasyat imlaq? Kaitannya adalah waqi'ul musyrikina ghaliban. Ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Kebanyakan mereka membunuh anak-anak mereka disebabkan takut miskin. Mereka takut miskin. Kemudian kalimat selanjutnya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, ya, kemaksiatan. Di sini para ulama mengatakan banyak perbedaan pendapat tentang makna fahisyah. Ya, dikatakan bahwasanya yang fahisyah ini dikatakan maksiat fahisyah itu yang nampak, yang dilakukan terang-terangan. Misal contohnya adalah zina yang dilakukan dengan terang-terangan, mujaharah, ya. Ya, sedangkan yang bukan fawahish, ya, yang bukan fawahish yang dilakukan oleh dengan terang-terangan yang disebut dengan, di sini disebutkan dengan wama batan. Nah, di sini menandakan ayat ini menjelaskan secara keumuman, mau dia zahirah, mau dia batinah, maka jangan dekati. Dan Allah menggunakan sighah atau model kata dengan kalimat jangan dekati. Kalimat jangan dekati ini lebih sampai, lebih bermanfaat daripada kalimat larangan. Jadi bahasa kita sekarang tindakan preventif, ya benar. Pencegahan, ya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, benar Pak? Ya, baik. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu bil haqq.
Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian menghilangkan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali atas dasar kebenaran. Apa maksudnya? Ya, di sini yang tidak boleh dihilangkan jiwanya adalah jiwa yang al-ma'sumah atau jiwa seorang muslim atau zimmi, ya, zimmiyun. Nah, ini zimmiyun ini adalah orang-orang kafir yang membayar upeti, Pak, membayar keamanan kepada kaum muslimin. Ya, mereka mendapatkan keamanan, mereka dibela. Nah, misalkan suatu kota dikuasai oleh kaum muslimin, dan mereka menyerah dan siap taat dengan hukum-hukum Allah, yaitu hukum-hukum kaum muslimin. Nah, mereka membayar keamanan. Nah, jikalau nanti ada serangan dari luar, maka kaum muslimin tersebut membela dan membantu tempat tersebut yang telah dikuasai. Itu maksudnya zimmi. Kalau wal mu'ahad ini yang ada perjanjian, Pak, perjanjian keamanan. Ya, perjanjian keamanan. Maksudnya perjanjian keamanan bahwasanya dia meminta kepada suatu tempat yang memang tempat itu muslim untuk dia masuk ke kota tersebut dalam keadaan aman. Ini yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat, ya. Ya, ketika dia meminta keamanan kepada istrinya, yaitu anak Rasulullah SAW. Kalau saya tidak salah Zainab, ya. Ketika meminta kepada Zainab, saya lupa nama sahabat ini, yaitu dia meminta keamanan agar bisa masuk ke dalam kota Madinah, meminta keamanan. Kemudian selanjutnya adalah wal musta'min. Nah, kalau musta'min ini berbeda. Musta'min ini antara kita dengan negaranya, misalkan antara negara muslim dengan negara kafir. Musta'min dari negara kafir yang memang sedang berperang. Nah, dia meminta keamanan untuk datang ke kota kita, entah itu sebagai adanya mencoba genjatan senjata, misalkan utusan. Nah, ini termasuk musta'min, ya. Utusan-utusan ini musta'min, dan ini nggak boleh dibunuh. Dalam peraturan perang pun nggak boleh. Sebuah aib ketika membunuh seorang utusan, ya, musta'min. Nah, 3 model ini yang non muslim, maka ini tidak halal darahnya. Nah, yang halal darahnya adalah yang mereka memerangi kita, jelas, ya. Maka ini halal darahnya. Makanya kata Allah illa bil haqq. Begitu juga seorang penzina, seorang muslim, misalkan muslim atau seseorang yang dia sudah menikah, entah itu dia duda ataupun janda, tapi sudah menikah. Ketika mereka melakukan zina, kemudian entah mereka dengan model pengakuan atau model dengan arba'atu syuhada, dengan 4 saksi, maka darahnya pun halal untuk ditumpahkan dengan dihukum rajam. Begitu juga orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, yang Allah Subhanahu wa taala ancam, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang muslim sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ini pun termasuk orang-orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Begitu juga dengan pemberontak. Pemberontak bughat termasuk yang halal untuk ditumpahkan darahnya, tetapi tidak mengeluarkan diri mereka dari Islam. Tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, penyebutan mereka disebut dengan ikhwah, saudara, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhal kafir, maka mereka kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan kalimat
ya, ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, di dalam surat Al-Hujurat. Baik, zalikum wasaqum. Nah, sebelum kita masuk ke kalimat yang terakhir, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang pertama wala taqtulu auladakum min imlaq, kemudian taktulnya lagi ada di kalimat selanjutnya. Tadi khusus ya Pak. Nah, ada sekarang umum, ya, sama, larangan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Ini terulang dua kali. Allah menyebutnya khusus untuk anak-anak, kemudian kemudian umum menyebutkan jiwa apa saja. Kemudian zalikum wasaqum, ini adalah sebuah wasiat atau perintah Allah supaya kamu agar la'allakum ta'qilun. Yang dimasukkan dengan wasiat adalah al-ahdu bihi ala wajhil ihtimam, adalah sebuah janji yang harus diperhatikan. Ini yang disebut dengan wasiat. Ta'qilun, kata beliau, husnul tasarruf, husnu at-tasarruf, ya. Orang yang berakal itu tasarrufnya, perlakuannya, perbuatannya akan bagus. Sehingga ini menjadikan dalil bahwasanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, 5 hal tadi, yaitu bertauhid kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, tidak melakukan pembunuhan terhadap anak-anak disebabkan miskin, kemudian menjauhi kemaksiatan, kemudian tidak menghilangkan jiwa satu manusia pun kecuali atas hak. 5 hal tersebut dilakukan, fahuwa akilun, dia itu orang yang berakal, orang yang rasyid, yang mendapatkan petunjuk. Maka mafhum mukhalafah, ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka fasada aqluh, fasad akalnya. Berbuat terhadap kedua orang tua, ya, durhaka, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka la aqla lahu, la yaqilun, orang-orang yang jauh daripada petunjuk. Ini dikatakan seperti wa idza khalafahu fahuwa safihun laisa biaqil, maka dia itu bodoh dan tidak berakal. Nah, ini wasiat yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Di sini kata beliau, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang pingin lihat atau pingin tahu wasiat Nabi Muhammad, ya. Di sini beliau menyandarkan wasiatu Muhammad, ya, begitu ya. Tapi beliau tidak manggil dengan kalimat ya Muhammad, nggak boleh. Ya, ini suatu yang tidak boleh. Di sini adalah khobar, Pak, kabar. Beliau menyandarkan wasiat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW tidak pernah berwasiat dengan wasiat ini. Jadi ini secara tidak langsung Nabi SAW tidak pernah saya berwasiat qul ta'alau, tidak. Tapi memang wasiat Nabi SAW itu tidak jauh dari Al-Quran. Makanya Nabi itu khutbah biasanya menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran. Contoh, Nabi SAW biasa khutbah dengan surat Qaf. Satu surat Qaf dibaca, ya. Makanya kata Ummu Hisham, la akhadtu surat Al-Qaf min minbari Nabi SAW. Aku menghafal dan tahu surat Qaf itu dari mana? Dari mimbar Nabi SAW. Karena Nabi begitu. Dan ingat bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Semenjak turun kepada Nabi SAW sampai nanti qiyamus saat, dia mukjizat. Bukan hanya sekedar tulisan yang kita lihat,
ya, cetakan-cetakan di Al-Qur'an, cetakan-cetakan di kertas begitu, tidak. Mu'jizat. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, surah Thaha ayat kedua. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadikan engkau kacau dan gundah gulana. Enggak. Dia memang mukjizat. Makanya ketika kita, kenapa sih sekarang kalau kita nasihat itu kurang bisa didengar, kurang bisa dimengerti, kurang bisa dipahami. Kadang orang menolak, baper dan lain sebagainya. Mungkin belum hafal dalilnya. Hafalkan sedikit dalil Al-Quran, sampaikan, perdengarkan dengannya. Itu mukjizat, ya. Walaupun memang kita katakan banyak faktor mungkin penyampaian kita kurang pas, mungkin kita jos, langsung dor, ya kan? Bisa jadi faktor gitu. Akan tapi gunakan Al-Quran sebagai mukjizat untuk mengetuk hatinya. Baik. Kata beliau, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad, ya, beliau menjadikan kepada Nabi Muhammad. Di sini beliau sebutkan bahwasanya di dalam surat An-Nur, Pak, ayat 63. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu sebagaimana panggilan kepada yang lain. Nah, itu larangan, Pak, nggak boleh. Tapi maksud Ibnu Mas'ud di sini, afwan, saya perbaikin kembali, saya bukan Ibnu Mas'ud. Oh benar, Ibnu Mas'ud. Nanti baru kita ambil hadis yang Mu'adz bin Jabal. Ya, ini hadisnya Ibnu Mas'ud. Wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu. Kata beliau yang sudah distempel, seakan-akan seperti itu. Yang maksudnya adalah Nabi SAW tidak pernah mengucapkan hal ini, tapi segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ya, sampai ayat 153. Ya. Baik. Hadis yang terakhir dalam muqaddimah kitab tauhid. Hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Dahulu aku pernah berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai, ya. Ini keledai ahli, ya, keledai jinak, bukan keledai liar. Kalau keledai liar apa? Ada nggak keledai liar, Pak? Ada, zebra. Itu keledai liar. Kalau keledai jinak nggak boleh dimakan. Kalau keledai liar boleh dimakan, ya. Jadi zebra boleh dimakan. Kalau yang ahli nggak boleh. Baik. Faqala li, maka beliau bertanya kepadaku, ya. Ya Mu'adz. Ini kedekatan Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah SAW sampai dibonceng. Nah, ini juga bukan berarti wah Nabi Muhammad zalim ini. Keledai itu ditunggangi oleh 2 orang gitu. Kan keledai kecil, ya. Tidak seperti itu, tapi di sini keledai tersebut adalah keledai yang sanggup untuk mengangkat 2 orang. Jadi bukan berarti memberikan beban yang besar atau lebih daripada kekuatan keledai tersebut. Atadri ma haqqullah 'alal ibad? Atadri ay a'lam. Ata'lam, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba kepada Allah? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam.
Kata beliau, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, maka Nabi SAW menjawab, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, mereka beribadah, an ya'buduhu, beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pertama adalah hak Allah atas hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab bagi hamba yang tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah aku tidak mengabarkan kepada manusia? Qala la tubasyirhum, jangan kasih kabar gembira tentang hal ini. Fayattakilu, nanti mereka akan bergantung akan hal ini. Maksudnya yang akan terjadi adalah mereka, manusia akan malas beramal. Intinya bertauhid udah selesai, ya. Tidak. Maka kata beliau, jangan disampaikan. Tapi kenapa sampai sekarang? Nah, kenapa kita sekarang malah mendengar hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Baik. Pada hadis ini, ya, kita dapat mengambil beberapa faedah yang sangat bermanfaat di kehidupan kita ketika kedekatan seorang pemimpin dengan bawahannya, ya, sampai Mu'adz bin Jabal, ya, digonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jarak, ya, tidak memberikan jarak antara diri beliau dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Di dalam penjelasan di Al-Jadid, ya, Mu'adz bin Jabal mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau pernah satu hari menaiki himar di belakang Nabi SAW. An yakhussahu bi ahammi masailil ilmi wa ajalliha. Beliau mendapatkan permasalahan-permasalahan yang sangat penting dari perkara ilmu. Dan Rasulullah SAW di dalam hal ini menggunakan uslub atau model tanya jawab, ya. Apakah engkau tahu? Wah, ini bagus model seperti ini. Biar apa? Biar ada daya tarik. Oh iya, Anda nggak tahu ya? Apa itu? Misalnya, antum tahu nggak? Kalimat-kalimat seperti ini, wah, Anda nggak tahu. Sama, Anda juga nggak tahu. Ini nggak jelas. Sudah ngasih tahu, sama, Anda juga nggak tahu, ya. Ya, orang sudah semangat nih, sudah semangat ingin mengetahui, tapi malah jawabannya sama, Anda nggak tahu. Baik, di sini dapat kita lihat juga tawadhu Rasulullah SAW. Ini Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Enggak disuruh tuh Mu'adz bin Jabal, untuk di bawah aja ya, pegang tali kekang, tuntun anak. Padahal yang mau pergi siapa? Mu'adz bin Jabal. Ini kan mengantarkan Mu'adz, ya, mengantar Mu'adz untuk pergi ke Yaman. Nabi SAW jalan sambil ngobrol dengan beliau di atas himar. Tawadhu, masya Allah.
Jadi bukan mengangkat dirinya, saya adalah bos antum, saya adalah atasan antum, antum kan kerjanya ini dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Ini Rasulullah SAW. Karena perbedaan yang dapat kita lakukan adalah hanya taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian yang ketiga, faedah yang dapat kita ambil, anna araqal himari tahirun. Wah, pembahasan fikih, Pak. Keringatnya himar itu tahir. Keringatnya himar itu tahir. Contohnya nggak mungkin dong himar atau keledai tersebut ketika dinaiki oleh Nabi dan sahabat tersebut, sahabat Mu'adz bin Jabal, tidak berkeringat. Keringatnya tahir. Kalau najis, Nabi SAW tidak akan tidak akan menaikinya. Jadi keledai memang diharamkan untuk dimakan, akan tetapi menungganginya boleh. Kemudian yang keempat, fadlu Mu'adz bin Jabal, ya, keutamaan ya sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya, sampai Rasulullah SAW memboncengnya. Kemudian yang kelima, al-uslub al-istajwabiyu fi ta'lim min asalibil Islam. Jadi metode tanya jawab, ya, ini adalah termasuk metode yang memang dilakukan oleh Islam. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak pertanyaan. Di dalam surat Al-Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya kan? Ini tanya jawab, Pak, di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, tahrimul khawdi fi ma la ya'lamuhu asy-syakhsu. Diharamkan untuk al-khawd ini membicarakan sesuatu atau membicarakan suatu hal yang dia nggak tahu menahu akan hal itu, bukan ahlinya, bahasa kita. Berbicara bukan pada porsi keilmuan dia, maka ini haram. Ya, lulusan teknik tapi ngebahas tentang, misal ya Pak ya, bahas tentang masalah kedokteran, nyambung nggak kira-kira? Udah nyambung nggak kira-kira Pak? Nggak nyambung, ya kan? Nah ini maksudnya tahrimul khawd fi ma la ya'lamuhu syakhs. Yang ketujuh, awalu haqqin lillahi 'alal mukallafaini ifraduhu bil ibadah. Jadi hak yang pertama kali harus ditunaikan oleh seorang yang masuk ke dalam Islam atau orang muslim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sisa jam berapa lagi, Pak? Oh, udah lewat. Surup jam berapa? 5.26 ya. Baik, kita selesaikan ini ya, sedikit lagi. Yang kedelapan, man mata ala tauhid amina minal azab idh lam yartaqib kabair tu'arriduhu lidukhulin nar. Kata beliau di fawaid, barang siapa yang mati atas tauhid, maka dia akan aman dari azab. Idza lam yartaqib kabair tu'arriduhu lidukhulin nar. Jika tidak melakukan dosa-dosa besar, jika dia melakukan maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak selama-lamanya. Yang kesembilan, al-jam'u bainal hadis wa bainal hadis, ya. Gabungan antara hadis dengan hadis yang lain. Hadis di sini kan larangan, Pak. Nabi SAW melarang untuk menyampaikan. Tapi kenapa sampai sama kita, ya, sampai kita mendengarnya saat ini?
Dan bagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan man su'ila an ilmin fakatama uljima bilijami yaumal qiyamah minan nar. Barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu tapi dia sembunyikan, nggak mau dia kasih tahu, maka dia akan dicambuk dengan cambuk di hari kiamat nanti di api neraka. Maka dia akan dicambuk ya, dengan cambuk di hari kiamat di dalam neraka. Nah, hadis al-lijam, ya, hadis cambuk ini yufidu tahrimul qatli umuman fi jami'il masail. Ini mempunyai faedah bahwasanya haram bagi seorang untuk menyembunyikan ilmu pada seluruh permasalahan. Ya. Amma haditsuna, sedangkan hadis yang kita bacakan tadi mempunyai faedah bahwasanya boleh menyembunyikan ilmu ketika ditakutkan akan tampak mafsadat atau keburukan yang akan terjadi, ya. Dan ini hadis yang mungkin bisa kita gabungkan antara hadis tidak bolehnya menyembunyikan ilmu, ya, menyembunyikan ilmu. Jadi man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang masalah ilmu dia sembunyikan, maka dia akan dicambuk hari kiamat, ya, di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu juga hal ini tersampaikan kepada kita dengan harapan bahwasanya ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bertauhid dan mengutamakan hak Allah untuk ditunaikan. Dan adab seorang hamba kepada Allah yang pertama harus dilakukan adalah ketika dia beradab dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.